Ya, kita lanjutkan diskusi. Mas Heri bersuara nih. Tadi udah gemes banget kan Mas Heri mau bersuara nih Mas Heri. Pertanyaan saya ke Mas Heri itu kayak gini. Dapat abolisi kan? Ini dilaporkan hakimnya ini, kalau tadi kita sudah mendengar tuh penjelasannya. Tapi lagi-lagi sudah dapat abolisi, etis nggak sih melaporkan hakim gitu? Kan udah dapat abolisi. Ya, ini sebenarnya bukan catatan etis tidak etis ya, tapi dalam upaya menggunakan hak hukum. Tapi catatan berikutnya adalah kita sepakat nggak bahwa abolisi ini adalah sarana untuk mengkoreksi putusan hakim atau proses hukum sebelumnya. Jadi ini jadi trigger gitu maksudnya. Ya, setidak-tidaknya itu dulu yang kita sepakati nih. Kalau abolisi jelas hak prerogatif presiden. Sesuai ketentuan pasal 14 ayat 2 Undang-Undang. Dan sudah tepat kan diberikan kepada Tom Lembong. Ya, dan mekanismenya lewat DPR. Udah clear and clear. Tapi atas dasar apakah apa ini kita ingin bersepakat bahwa abolisi yang diterbitkan berkaitan dengan kasus hukum tentunya itu agar dia dijauhkan dari tendensi politik dan lain sebagainya. Mengkoreksi keputusan hukum sebelumnya. Apakah ini mengkoreksi putusan hakim atau proses hukum secara keseluruhan? Sistem tadi. Ya, sehingga dianggap bahwa dari awal penerapan hukumnya salah. Kalau dari kacamata Anda, Mas Heri? Kalau saya kebetulan nggak pakai kacamata. Dari pandangan Anda. Jadi kalau nggak pernah salah kalau habis pulang umroh mah nggak pernah salah. Nah, menurut saya begini, kalau tadi selanjut dulu ya, bahwa kalau dia adalah langkah korektif, alangkah lebih baik langkah korektif itu dari internal. Jadi ketika hakim memutuskan kemudian berbeda dengan putusan abolisi tadi yang dikeluarkan lewat Kepres nomor 17 tahun 2025, harapannya adalah mekanisme internal itu berjalan. Ada apa ini? Dalam hal ini, mekanisme internal itu dalam hal ini? Ya tentu kembali ke naungannya di Mahkamah Agung kan, secara internal. Nah, karena bicara tentang Komisi Yudisial pun sebenarnya kita harapkan melakukan hal yang sama. Tidak perlu kemudian kasus ini mencuat baru dimintai keterangan. Tapi apa yang sudah dilakukan sebelumnya? Karena ini kan sesuatu yang kita anggap aneh ya, aneh bin ajaib itu. Kalau saya mempelajari hukum, menurut saya kalaupun ada proses yang harus dijalankan adalah proses hukumnya. Karena itu tadi etis tidak etisnya masalahnya di situ. Nah, itu pertanyaan kan. Anda menerima kemudian kok melaporkan begitu. Harusnya kan posisi ekstrem kiri atau kanan aja. Kalau dia menerima ya selesai. Selesai. Nah, itu. Tapi ini kan digunakan juga sebagai alat untuk tadi langkah korektif dan lain sebagainya. Ya nggak salah juga. Tapi tentunya orang jadi khawatirnya secara sentimen publik ya. Tidak bicara tentang sentimen publik kenapa tuh? Ya bisa saja orang beranggapan loh, kok ini tadi yang Bang Alfi sampaikan bahwa ini kok berbeda dengan apa yang udah diterima kok kemudian melaporkan lagi. Kasarnya Pak Dodi, Mas Heri, ya Pak Farid, nggak tahu rasa terima kasih kali ya gitu lah. Gitu. Ini masyarakat kan, ya kan bersuara kan gitu. Ya itu memang nggak bisa disalahkan karena masyarakat kan melihatnya dari sesuatu yang tidak berdasarkan hukum semata begitu ya. Tapi dalam konteks bahwa pada umumnya orang ketika diberikan ini ya sudah selesai, case close kan gitu kan. Tapi dibuka lagi bab baru dalam itu kasus dia. ini begitu. Mas Heri, artinya dengan adanya pelaporan ini kan publik juga bisa beranggapan bahwa apa ya bahasa semakin menipis lah gitu ya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan kita begitu. Apakah ini kemudian membenarkan bahwa selama ini memang yang katanya wakil Tuhan itu nampaknya juga tidak berdasarkan keadilan begitu. Karena salah satu akar masalahnya menurut kalau tidak berdasarkan keadilan atas apa tuh? Nah, itu dia yang tadi disampaikan, ya kan? Karena salah satu akar masalahnya menurut saya penyelesaiannya kadang tidak sampai ke akar-akar permasalahannya. Misalnya melokalisir sesuatu sehingga tidak sampai pada titik yang harusnya dituju di sana. Persidangan peradilan itu kan tempat untuk membuka semua-muanya kan. Iya. Harusnya harus ada diksi melokalisir. Ya, itu termasuk yang sekarang dilakukan. Apa tujuan Tom Lembong lah katakan ya untuk melakukan proses ini. Apakah ingin menemukan bahwa ada desain rekayasa dalam kasus ini dan siapa yang melakukannya? Nah, kalau sampai pada titik itu clean and clear. Tapi kalau hanya sekedar men-challenge menyampaikan bahwa kami menerima abolisinya nggak salah, tapi kemudian secara hukum ingin menunjukkan bahwa inilah bentuk kegigihan untuk menyatakan bahwa dia itu dari awal tidak bersalah. Saya rasa nggak tuntas juga kan kasusnya. Jadi harus di-challenge bahwa tujuan awalnya sampai tujuan akhirnya apa. Kalau tujuan akhirnya ingin menemukan aktornya tadi, meminta untuk kemudian ditemukan, saya rasa presiden semacam ini nggak akan ada lagi. Menurut Mas Heri, dan juga Pak Farid juga nanti saya tanya juga. Presiden menggunakan hak prerogatifnya ini ya, ini sepertinya akan jadi dua sisi mata pisau ya. Betul. Nah, iya kan? Betul. Di satu sisi ingin melindungi masyarakat dari ketidakadilan ya, Pak Dodi kan begitu. Di satu sisi bersih-bersih juga harapannya kan begitu dong seharusnya. Betul.
Ya, kita nggak bisa mengatakan satu kebijakan yang digulirkan itu hanya menghasilkan Satu arah. satu arah saja. Pasti ada sesuatu yang kemudian melebar dari itu semua ya. Yang penting menurut saya hakikatnya saja. Ini bicara bukan karena dari umroh terus bicara hakikat. Masya Allah. Tapi hakikatnya menurut saya harusnya begitu. Jadi ketika memang diambil harus berani untuk ya like or dislike. Putusan itu pasti ada yang Ada pro dan kontra. ada pro dan kontra. Tapi saya lihat dalam konteks ini ya Pak Prabowo berusaha untuk ada upaya bersih-bersih. Tapi dalam konteks yang lain memang abolisi ini kan nggak murni hukum, Bang Rifi. Bahwa Mbak Maria, Ini bahwa apa konteks politik? ini Kan ada keputusan politiknya politis ya. juga. Ya, ini nggak bisa dihilangkan. Apalagi dalam konteks ketika abolisi digulirkan, kemudian pihak lain yang juga ingin mendapatkan kan juga harus mengajukan kan misalnya. Iya. Dan kalau dia mengajukan apa kriteria sehingga itu bisa diberikan oleh presiden. Nah ini yang menurut saya agar tidak tebang pilih kriteria harus jadi jelas. Sehingga kita nggak hanya bicara Tom Lembong pada hari ini saja, tapi ada Tom Lembong lain di luar Berharap sana. juga kan tentu. Dan juga berharap dan punya hak yang sama. Ya. Nah, kalau di situ baru kita sepakat bahwa abolisi ini nggak politis kan begitu. Oke, ya. Saya ke Pak Farid deh kalau kayak gitu. Pak Farid, ya kan dari istana sendiri sudah mengatakan akan ada jilid 2-nya juga nanti kan begitu, tahap 2-nya juga. Nah, Pak Farid saya kembali lagi nih ke tadi pertanyaan saya ke Mas Heri tadi. Nah, apakah juga Pak Presiden ini juga sedang memberikan juga teguran lah gitu ya melalui abolisi untuk Tom Lembong ini kepada pihak-pihak yang sudah menciptakan sistem peradilan kita yang kurang adil atau tidak komprehensif, terlalu melokalisir dan lain sebagainya begitu. Saya ingin tidak terlalu jauh untuk melihat ini dalam perspektif politik. Saya ingin melihatnya dalam kaitan pertama hak warga negara, lalu kemudian yang kedua dalam kaitan upaya untuk memperbaiki sistem, lalu kemudian yang ketiga walaupun kemudian bertaut kelindan antara politik dan hukum, tapi saya ingin Ya, pasti. agar kemudian kita bisa memisahkan perspektif politiknya lewat abolisinya misalnya, lalu kemudian bagian dari pelaporan kepada hakimnya sebagai bagian dari penggunaan dan mekanisme hak warga negara yang memang diatur, dilindungi dan difasilitasi oleh negara. Sehingga dalam kaitan ini saya sebenarnya kembali mengingatkan kita bahwa seharusnya ini menurut saya terlepas ada atau tidak abolisi, maka proses pelaporan ini seharusnya memang dilakukan, jadi bersifat niscaya. Sehingga tidak kemudian ada persepsi bahwa kalau kemudian misalnya perkaranya tadi seperti deretan perkara yang disampaikan oleh kuasa hukum Tom Lembong menang misalnya, padahal prosesnya ada yang cacat, maka kemudian tidak dilaporkan. Kalau saya sih maunya sebagai bagian dari upaya kita untuk melakukan koreksi secara komprehensif, menang, kalah, berat, ringan, dan lain sebagainya putusan, maka sepatutnya perlu dilakukan koreksi. Nah, koreksi ini sebenarnya sudah diatur oleh mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada, dan dalam kaitan ini ada dua pelaporan, pertama kepada Komisi Yudisial, yang kedua kepada Mahkamah Agung lewat badan pengawas. Dan saya pikir kita harus melihatnya abolisi itu satu jalan yang harus ditempuh, tapi sisi lain juga ada sistem pelaporan yang memang tersedia yang juga dapat ditempuh. Jadi kalau menurut saya ini adalah upaya saling mendukung, bukan kemudian jangan jangan dihadap-hadapkan, karena memang mekanismenya, prosesnya dan tujuan dari masing-masing proses ini juga berbeda. Jadi bukan kalau bagi saya bukan hanya sunat tapi sunat muakkad bagi masyarakat dengan belajar dari kasus Tom Lembong ini untuk melaporkan jika kemudian ada tanda-tanda, ada rasa curiga dari proses yang ada, katakanlah diskriminatif, keliru, berpihak, tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang ada. Baik. Untuk menyelesaikannya lewat mekanisme yang ada, yaitu pelaporan, dan pelaporan ini semestinya menjadi bagian dari pembelajaran baik kepada para pencari keadilan maupun kepada lembaga atau institusi peradilan, bahwa jangankan untuk kasus-kasus yang kemudian yang diproses secara katakanlah lewat jalan sunyi, yang sudah terang benderang pun kemudian ternyata oleh para pencari keadilan ada dianggap proses yang keliru dari sistem dan katakanlah dari sistem peradilan yang ada untuk yang ada saat ini. Saya pikir memang begitu.
Baik. Nah itu dia, sebenarnya sejalan juga dengan apa yang disampaikan Mas Heri tadi kan. Artinya ini bukan soal menang kalah kan. Kalau kemudian ini hanya untuk pembuktian bahwa memang Tom Lembong tidak bersalah, apalagi sih yang ingin dibuktikan setelah mendapatkan abolisi begitu loh Pak Dodi. Saat lagi ya, usai jeda. Hukumnya sunah muakkad.